Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianaisyah dengan NIM 23650041 dari kelas A. Di sini pada mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law, tugas 4 yaitu yuridiksi dan asas berlaku hukum pidana cyber. Tantangan yuridiksi cybercrime dan locus delicti. Tindak pidana cyber menghadapi tantangan utama berupa sulitnya mengidentifikasi pelaku, menentukan yuridiksi, serta menetapkan tempat kejadian perkara karena dilakukan di ruangan digital yang lintas batas negara. Locus delicti dalam kejahatan cyber tidak hanya ditentukan berdasarkan lokasi fisik pelaku, tetapi juga dapat berada pada tempat sistem atau server berada serta wilayah tempat akibat hukum dari perbuatan tersebut dirasakan, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang fleksibel dan adaptif. Teori dan tempus delicti. Penentuan lectus delicti dalam tindak pidana cyber menggunakan teori perbuatan, teori alat, teori akibat atau teori gabungan karena kejahatan dapat terjadi di lebih dari satu tempat. Sementara itu, tempus delicti menunjukkan waktu kejadiannya tindak pidana cyber yang penting untuk menentukan berlakunya hukum kewenangan penegakan hukum dan pembuktian. Asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidanakan jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Sedangkan asas legalitas material menekankan bahwa pemidanaan juga harus memperlihatkan nilai keadilan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Konsekuensinya, dalam hukum cyber, penegakan hukum harus berlandaskan aturan tertulis yang pasti, tidak menggunakan analogi yang merugikan pelaku, serta tetap mempertimbangkan kepatutan, proporsionalitas, dan keadilan substantif agar hukum tidak diterapkan secara kaku dan sewenang-wenang. Rancangan KUHP baru. Rancangan KUHP baru memperbarui hukum pidana nasional agar selaras dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, termasuk kejahatan cyber, dengan menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam menerapkannya tetap hukum access lex temporis delicti, yaitu hukum pidana yang digunakan dalam hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, sehingga waktu terjadinya perbuatan menjadi dasar utama penentuan aturan hukum yang ditetapkan. Rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyberspace. PBB merekomendasikan agar kriminal di ruang cyber dilakukan secara hati-hati dengan menjadikan hukum pidana sebagai ultimum medium, merumuskan aturan secara jelas, spesifik, hanya mempidanakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, pembedaan tingkat pelanggaran berdasarkan kepentingan yang dilindungi, serta membatasi pelanggaran ringan sebagai delik aduan agar tidak mengancam kebebasan berekspresi. Asas berlakunya hukum pidana Indonesia. Asas berlakunya hukum pidana Indonesia terdiri dari beberapa asas utama. Asas teritorial, sebagaimana aturan dalam pasal 2 dan 3 KUHP menyatakan bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia, termasuk di kapal dan di pesawat berbendera Indonesia. Asas personal atau nasional aktif dalam pasal 5-7 KUHP menegaskan bahwa warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tetap dapat dikenakan hukuman pidana Indonesia. Selain itu, asas perlindungan atau nasional positif yang diatur dalam pasal 4, 7, dan 8 KUHP memberikan kewenangan kepada negara untuk menindakkan perbuatan di luar wilayah Indonesia yang mengancam keamanan, kepentingan nasional, dan kedaulatan negara. Hukum internasional. Dalam penerapan hukum pidana, terdapat pengecualian berdasarkan hukum internasional, terutama terhadap objek, subjek yang memiliki kekebalan hukum seperti kepada negara asing, pejabat diplomatik, dan perwakilan internasional.
sesuai dengan prinsip imunitas diplomatik. Selain itu, penegakan hukum pidana lintas negara, khususnya dalam kejahatan cyber, menghadapi kendala perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum antar negara. Sebagai solusi, diberlakukan kerjasama internasional melalui perjanjian ekstradisi, mutual legal assistance (MLA), pertukaran informasi, serta harmonisasi regulasi dan koordinasi antar penegak hukum yang menjamin efektivitas penanganan kejahatan lintas batas. Itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.